Dalam rangka mengenang almarhum Chrisye, lagu-lagu pria bersuara khas ini akan dinikmati dalam sebuah pertunjukan yang berbeda. 15 lagu hits Chrisye seperti Merpati Putih, Kala Cinta Menggoda, Lilin-lilin Kecil, hingga Hippie-pura akan dipersembahkan melalui sebuah pertunjukan balet bertajuk Seberkas Cahaya, A Ballet Tribute to Chrisye. Tarian balet Balletto Maneh akan berkolaborasi dengan live orkestra. Musisi kenamaan Tohpati ambil bagian dalam aransemen musiknya. Dalam pertunjukan nanti, Tohpati berjanji menyuguhkan aransemen musik Chrisye yang belum pernah ada sebelumnya. Musik Chrisye yang upbeat berpadu dengan balet yang klasik. Nah, bagi Anda penggemar Chrisye dan ingin menikmati lagu-lagunya dengan kemasan berbeda, nantikan pagelarannya pada 27 dan 28 September mendatang di Gedung Kesenian Jakarta. Nur Anissa Hamdan, Rizky Abadi melaporkan untuk NET. Tohpati, keren banget. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak-mbak juga semua. Ini keren banget. Karena ternyata weekend ini kita akan dihibur. Ada satu pagelaran yang sangat dinanti-nantikan, yaitu Seberkas Cahaya oleh Tohpati, tribute to Chrisye. Begitu ya Mas ya? Iya. Bisa diceritakan dong Mas ini mengenai acara ini dan kenapa kok seorang Tohpati mau membuat ada satu kenangan-kenangan indah bersama almarhum Chrisye. Sebenarnya nih gagasannya ada di Mbak Ella nih sebenarnya. Jadi suatu hari dia telepon saya mau bikin satu konser balet, tapi sebenarnya bukan Chrisye tadinya, klasik, benar-benar klasik. Terus wah aku nggak bisa kalau klasik, kayaknya bukan bagianku nih. Aku anak band soalnya. Jadi kalau pop klasik gitu masih bisa. Oh kebetulan dia bilang pingin bikin tribute to Chrisye, tapi oh menarik sekali. Terus aku bilang aku juga dulu kan deket sama Chrisye, jadi wah tertarik. Akhirnya ya udah jadi sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Tapi awalnya tuh untuk menggabungkan Chrisye aja gitu yang lagunya kita arrange ulang gitu dengan tarian-tarian yang cantik, itu konsep awalnya datang dari mana Mbak Ella? Memang saya passionnya kan emang dari dunia balet. Jadi awalnya itu seperti Mas Tohpati bilang emang ingin membuat satu pertunjukan balet ya, tapi ingin berbeda dari sekolah balet yang lain. Jadi kepikirannya waktu itu lagi dengerin lagunya Om Chrisye yang Lilin Kecil, terus kepikiran kalau buat tribute to Chrisye kayaknya oke banget nih. Kebetulan saya juga ngefans sama Om Chrisye, jadi saya telepon Mas Tohpati, Mas bisa tolong bantuin nggak untuk saya mau buat tribute nih, gimana caranya gitu. Akhirnya Mas Tohpati izin dulu deh ke keluarganya almarhum, ke Bu Yanti. Akhirnya saya minta izin ke Bu Yanti dan alhamdulillah Bu Yanti support. Berarti ada 15 lagu semuanya nantinya. Nah itu apa sih yang berbeda dari arrangement yang sudah dilakukan oleh Mas Tohpati untuk pagelaran ini gitu? Karena kan kalau misalnya kita dengerin lagu-lagu Chrisye biasanya banyak beatnya gitu dan banyak yang happy juga gitu. Ya pasti berbeda ya, karena di sini kan penarinya kan penari balet klasik ya. Iya, penarinya balet klasik. Jadi penari balet klasik tuh yang saya lihat, saya nggak terlalu tahu balet sebenarnya, cuman ya tahu balet kayak gitulah. Makanya untuk informasinya di mana sih yang paling cepat kan YouTube kan. Jadi aku search di YouTube. Oh mereka yang klasik tuh narinya memang nggak on beat kayak misal dance yang lagu-lagu Chrisye kan biasanya kalau yang upbeat yang narinya pasti gitu, dan mereka kan narinya kadang-kadang nggak, flow-nya kan nggak ada beatnya. Jadi aku pikir berarti musiknya di aransemennya harus yang gemulai. Nah sekarang bagi balerinanya nih, Mbak Aprida, Mbak Nini dan juga Mbak Mima ya. Coba tantangannya nih bagaimana nih, balet tapi dengan lagu-lagunya Chrisye. Selama ini mungkin lagu-lagu klasik lebih umum gitu ya. Apa kesulitannya? Silahkan mungkin Mbak Nini dulu mungkin. Biasanya memang ya
kita pakai lagu klasik ya, klasik balet gitu kayak ya macam-macam ya, Chopin atau Beethoven, Tchaikovsky gitu. Cuman ini sesuatu yang baru gitu ya dengan lagu pop, apalagi di aransemen sama Mas Topati. Waduh, pokoknya keren banget Tapi deh. cukup sulit nggak sih untuk penyesuaiannya? Ya enggak juga sih karena lagunya udah di aransemennya udah cukup Udah baik enak ya. jadi pas gitu ya. Jadi enak Sakti aja kita berusaha hari untuk ini. menyatukan nih. Iya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Mima atau Mbak Frida, silahkan. Pengalamannya mungkin seputar latihan menjelang pagelaran nanti nih di tanggal 27-28. Pegel betisnya kayak. Pegel betisnya. Iya. Tapi ternyata betul itu loh tips loh. Jadi bagi Anda gitu ya, mungkin laki-laki yang kepengen gitu betisnya tuh indah, cantik gitu ya, balet aja gitu ya. Jadi ada resikonya ini pagelaran kita ini nggak ada Double cast. Jadi mereka harus benar-benar jaga stamina, jangan sampai sakit. Jadi karena 2 hari itu kalau misalnya yang salah satu cedera ya masih sayang. Bener banget. Bisa sih Mas. Makanya kita kan ingin tahu banget ya seperti apa pagelarannya gitu dan pasti siapa yang menonton gitu. Tapi saat ini kita sudah terhubung ya dengan Ibu Yanti Nur, istri almarhum Chrisye. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu Yanti. Bisa mendengar kami di studio? Ya. Oh, masih sayang sekali terputus. Nanti kita akan coba lagi sambung nih. Iya. Tapi mumpung ada Mas Topati, kepengen dong sedikit dong Mas. Saya tuh paling ngefans banget tuh kan tadi kan ada lagunya apa tuh tadi? Kala Cinta Menggoda. Terus, Kala Cinta Menggoda. Kala Cinta Menggoda. Ada juga yang Surya Tenggelam. Kala Surya Kala Tenggelam. Sang Surya Ada juga. Itu juga enak tuh Mas. Coba belum? Do sama dengan G, do sama dengan G. Coba, saya biasanya di situ. Sama Coba. dengan M mau Z. Langsung referennya aja. Ya. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Waduh, ngefans banget sama Chrisye soalnya Mas. Thank you banget nih. Udah lahir ya waktu itu. Akhirnya tersalurkan ya. Tersalurkan. Tapi kita kalau ngomongin saluran telepon juga kita ternyata sudah nyambung lagi dengan Ibu Yanti. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi. Pagi Ibu. Tadi kita sudah ngomongin nih mengenai pagelaran Seberkas Cahaya Tribute to Chrisye. Kira-kira tanggapan dari Ibu dan keluarga seperti apa? Ya, alhamdulillah sekali saya dan keluarga sangat menghargai ide dari untuk diwujudkan pagelaran yang menurut kami memang berbeda dan belum pernah ada. Jadi penggabungan dari musik karya Chrisye yang pernah lagu-lagu yang pernah dipopulerkannya, yang kita kenal itu adalah nuansa pop, lalu digabungkan dengan tarian balet yang klasik dan diolah aransemen musiknya oleh Topati. Kita sangat menghargai dan kita sangat mendukung ide ini karena buat kami ini sesuatu yang baru. Belum pernah ada orang yang berani bikin satu pagelaran didedikasikan untuk Chrisye tapi bukan dalam bentuk konser musik. Pendapat Ibu, Ya. tanggapan Ibu selama menjalani hidup dengan almarhum, bisa digambarin nggak sih Bu, seperti apa sih sebenarnya kalau di rumah? Chrisye di rumah alhamdulillah ya kayak kebanyakan orang kok biasa, suka bersihin mobil, suka siram tanaman, ya suka bersih-bersih kamar mandi, ya kayak orang-orang biasa aja kok. Oh iya. Tapi kalau dari pihak keluarga ada nggak sih Bu yang diharapkan dengan pagelaran ini gitu? Apakah ada request tertentu dari yang membuat atau lagu-lagu yang memang ingin didengarkan untuk diaransemen ulang oleh Mas Topati? Saya dengan dihadirkan kembalinya karya-karya Chrisye aja, kami sudah sangat berterima kasih. Kami merasa hidup Chrisye itu jadi manfaat. Dia bisa menjadi inspirator buat generasi muda khususnya. Jadi memang kita sebelumnya ada pertemuan dan selalu saya tanya dulu maksudnya, dan kalau itu tidak menyimpang dari garis-garis yang pernah Chrisye tanamkan dalam dunia musiknya, tentu kita dukung dan tanpa permintaan.
mesti lagu ini atau lagu apa, itu saya serahkan pada musik direkturnya Mas Topati. Dia sudah sangat kenal dengan Chrisye, jadi dia juga bisa menyelami bagaimana sifatnya Chrisye, bagaimana orangnya Chrisye, jadi dia bisa menghasilkan satu musik yang berkesinambungan itu sangat cantik sekali. Saya sering lihat latihannya. Tapi kalau boleh meminta Ibu, ada nggak lagu mungkin yang sangat berkesan dari Ibu yang ingin sekali bisa dimainkan oleh Mas Topati dan juga kawan-kawan nanti pada hari H? Saya sebenarnya ada lagu favorit dari Chrisye itu semenjak sebelum saya menikah sama dia, jadi baru kenal-kenal gitu. Tapi lagu ini nggak dimainkan, mungkin nggak cocok dengan ceritanya Ella. Gitu. Lagu yang mana sih, Bu? Tapi nggak apa-apa. Judulnya itu Lestariku, itu ciptaan Chrisye dengan Junaidi Salat. Jadi itu lagu yang awal sekali waktu di album pertama atau kedua dia baru muncul gitu. Jadi saat itu saya juga masih muda. Jadi sekarang juga tetap semangatnya, tetap muda. Remaja lah, Bu. Kalau saya itu lagunya pasti yang bertemakan cinta-cinta melulu gitu. Nah, aku kan saya waktu itu pas taunya Chrisye zaman-zaman masih SMA. Anak sekolah 1 SMA. Baiklah. Oke. Terima kasih banyak loh Bu Yanti sudah berbagi bersama kita. Dan semoga nanti terpuaskan melihat pagelaran dari Seberkas Cahaya Topati ini. Dan mungkin terakhir kalau dari Mbak Ella gitu dan juga Mas Topati, apa sih yang sebenarnya diharapkan dari pagelaran ini? Apa goal yang ingin dicapai? Kalau dari saya sebenarnya saya ingin membangun awareness balet itu ke masyarakat luas sih, karena sampai saat ini mungkin masyarakat luas itu belum terlalu tahu banyak balet tuh seperti apa ya. Jadi makanya konsep ini memang agak unik karena saya menggabungkan balet yang klasik dengan musik pop supaya awareness orang tuh menjadi lebih luas. I see. Kalau dari Mas Topati? Aku lihat dari Chrisye kan legend banget ya. Jadi aku berharapnya ini satu tontonan yang menarik. Biasanya kalau Chrisye tribute tuh biasanya ada penyanyi dengan musik gitu. Ini kan instrumental, apalagi dengan balet. Orang banyak mungkin yang belum tahu balet seperti apa. Pinginnya ke depannya karya-karya Chrisye itu bisa dikonversi ke bentuk lain yang nggak hanya dengan vokal. Biasanya bisa apa aja gitu, tari apa aja, mungkin dengan gamelan mungkin bisa apa. Oke, nggak apa-apa kalau untuk yang kali ini tidak ada vokalnya, tapi nanti besok kalau bikin pertujuannya ada vokalnya, jangan lupa untuk casting saya. Saya tahu tadi ya. Baiklah, tadi udah tes ya, ada casting. Terima kasih banyak loh dan sukses untuk tanggal 27 dan 28. Kalau Anda mau nonton langsung bisa dicari. Jadi 27 dan 28 itu ada 4 pagelaran. Betul. 2 pagelaran tiap harinya. Jam berapa, Mbak? Jam 2 dan jam 2 dan jam 7. Oke, kosongin jadwal Anda ya. Nanti kita akan bisa mendengarkan senandung-senandung cinta dan juga diiringi oleh tari-tarian yang begitu syahdu ya. Ngomonginnya cinta terus ya? Oh iya. Ngomongin cinta terus. Karena ini ada satu cara bagaimana kita bisa mengabadikan yang namanya cinta, tapi tidak dengan ucapan, tapi dalam sebuah gembok cinta. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup aja ke Bandung. Nah, informasi pengen tahu seperti apa? Saksikan Indonesia Morning Show sesaat lagi.